Halo semua, perkenalkan nama saya Rifald Samuel Jacobs dengan NIM 19079, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi suatu tugas, yaitu membuat aplikasi promosi kesehatan tentang virus corona. Nah, apa itu virus corona? Coronavirus disease atau yang kini kita kenal dengan COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang biasa disingkat dengan SARS-CoV-2. Penyakit ini menyerang sistem pernafasan dan gejalanya mirip dengan pneumonia, yakni mual, diare, nyeri otot, hingga muntah. Nah, untuk lokasi dari analisis saya mengambil tempat beribadah saya, yaitu GBI Kasih Karunia Wineru. Dan untuk sasarannya, dikarenakan banyaknya ragam masyarakat yang hadir saat beribadah, maka analisis ini diperuntukkan untuk semua kalangan usia, yaitu semua warga jemaat. Nah, kita masuk pada rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah sejauh mana tingkat adaptasi warga jemaat saat berada di tempat ibadah. Nah, dari pengamatan saya lakukan, saya mendapat beberapa masalah yang terjadi di rumah ibadah, yakni yang pertama, ada yang menurunkan masker. Dikarenakan orang Kristen saat beribadah identik dengan bernyanyi, nah di jemaat saya tak sedikit jemaat yang menurunkan masker saat bernyanyi. Yang masalah yang kedua, lupa menjaga jarak di tempat duduk. Yang ketiga, bersalaman menggunakan tangan. Ada masyarakat atau warga jemaat yang masih menggunakan tangannya untuk bersalaman, padahal itu melanggar protokol COVID-19. Mungkin dari pengamatan saya ini dikarenakan masih belum terbiasa atau mungkin hilaf dengan hal-hal tersebut. Selanjutnya, tidak mencuci tangan. Nah, untuk itu diterapkan strategi promosi kesehatan dalam menangani hal ini. Nah, untuk itu saya mengambil dua strategi promkes, yaitu pemberdayaan. Pemberdayaan ini bertujuan untuk memandirikan masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan status kesehatannya menjadi lebih baik. Nah, saya melihat bahwa pemberdayaan merupakan bagian penting dalam mempromosikan kesehatan. Jemaat sendiri diberitahu mengenai protokol COVID-19 yang benar dan memaparkan kepada jemaat bahwa dampak dari pandemi ini adalah nyata dari aspek kesehatan. Contohnya jemaat gereja desa sebelah yang berhenti beribadah di gereja mereka dikarenakan sudah ada yang terinfeksi dengan virus corona. Yang kedua adalah strategi bina suasana. Ini merupakan strategi promosi kesehatan yang menciptakan lingkungan sosial yang mendorong individu atau anggota masyarakat untuk mau dan melakukan perilaku yang diperkenalkan. Bina suasana ini menjadi kunci sukses terciptanya bina suasana harus dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat atau seperti hukum tua atau tokoh-tokoh agama. Dalam hal ini
gembala atau pendeta. Hal itu yang dapat menjadi kunci suksesnya. Perilaku positif seperti menaati protokol dengan benar, mendorong warga jemaat untuk mengimplementasikan perilaku yang demikian. Maka dari itu perlu kerjasama antara pemimpin jemaat dan jemaat untuk menciptakan suasana yang kondusif. Nah, kita masuk pada tantangan dan peluang. Tantangan yakni meningkatkan adaptasi masyarakat serta menumbuhkan rasa waspada tentang bahaya COVID. Dan peluangnya sendiri adalah menciptakan sinergi antara tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat itu sendiri dapat menciptakan keadaan yang aman di tengah pandemi yang akan menyehatkan masyarakat itu sendiri. Nah, berikut ini merupakan dokumentasi proses ibadah yang terjadi di GBI Kasih Karunia Wineru. Nah, demikian presentasi saya. Tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol COVID-19. Salam sehat dan terima kasih.